借流光之我，并挑选最优秀的子民。 Di episode sebelumnya diceritakan kalau Shaoyang dan Qin Li yang awalnya telah bekerja sama untuk menghabisi Dewi Suci Song, justru Shaoyang lah yang berkhianat, di mana dia memilih berkoalisi dengan Dewi Suci Song setelah diiming-iming kekuatan besar yang sebanding dengannya. Bahkan Dewi Suci Song juga berencana menjadikan Shaoyang untuk menggantikan posisi Dewi Suci Si yang dikabarkan telah meninggal untuk membantunya melawan klan iblis saat Geger Geden terjadi. 这个计划能成功。 此机会，夜埋真相，一定要成功。 Keesokan harinya, diperlihatkan Qin Li yang sedang keliling untuk menanyakan arti dari lukisan formasi spiritual di dalam mimpinya di sebuah toko, di mana ternyata pemilik toko tersebut adalah Paman Li, si pedang langit yang sedang menyamar bersama dengan Fu Li, sang penguasa lembah terdingin. Di sini ketika Paman Li menyusun lukisan itu, tiba-tiba muncul aura cahaya yang keluar dari papan lukisan tersebut. Namun karena belum 100%, akhirnya Paman Li pun langsung menyuruh Qin Li untuk segera pulang dan menyuruhnya kembali ke sana setelah menyelesaikan lukisan tersebut. Malam harinya, akhirnya Qin Li dan Shaoyang mulai menjalankan rencananya demi menghabisi utusan Istana Suci Suantian, di mana Shaoyang lalu membawa Yuxi menghadap ayahnya untuk segera menikahinya dengan dalih agar Pavilion Xingyun dan Desa Ling bisa hidup rukun berdampingan, yang hal itu berbanding terbalik dengan tujuan utusan Suantian untuk mengadu domba mereka. Tidak berselang lama setelah itu, kali ini giliran Qin Li yang beraksi dengan berpura-pura mengamuk di aula Pavilion Xingyun untuk memancing utusan Suantian bereaksi. Lalu ketika suasana semakin memanas dan hampir terjadi geger geden, justru Zong yang muncul untuk sementara melumpuhkan Qin Li dan langsung menyuruh pengawalnya untuk segera membawanya keluar. Namun sesampainya di luar, tiba-tiba bawaan Dewi Suci Song muncul untuk menghabisi kedua pengawal tersebut dan membawa Qin Li ke sebuah kamar, di mana dia justru dijebak balik dengan mengkambing hitamkannya telah membunuh selir ayahnya Shaoyang. Qin Li. Jebakan yang awalnya dirancang untuk menguak rencana utusan Suci Suantian dan Dewi Suci Song kini justru berbalik dan menyudutkan Qin Li. Bulet. Di tengah kericuan itu, utusan Suantian lalu mengambil alih kasus tersebut dengan dalih akan menyelidiki lebih lanjut fakta sebenarnya sebelum Qin Li dijatuhi hukuman. Sementara itu, Yuxi yang tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Qin Li sudah bisa menduga kalau Dewi Suci Song telah mengetahui semua rencana mereka, yang mana hal itu membuatnya panik dan memaksa untuk segera menyelamatkan Qin Li. Terpaksa, Gao Yu yang mulai tampil agresif berkat cincin iblisnya harus melumpuhkannya untuk sementara. Di sisi lain, dugaan Yuxi terbukti benar setelah Shaoyang menemui Dewi Suci Song di kamarnya, di mana dia sengaja menghabisi selir ayahnya untuk mengkambing hitamkan Qin Li. Awalnya Shaoyang tidak terima dengan Dewi Suci Song karena telah menghabisi anggota keluarganya seenaknya. Namun setelah Dewi Suci Song memberikan mutiara cahaya miliknya, akhirnya Shaoyang pun langsung klakep, ikhlas. Dia bisa melupakan kejadian tersebut dan langsung bersiap untuk mengaktifkan pilar cahaya. Kembali ke Qin Li yang sedang dipenjara, di sini utusan Istana Suci Suantian juga melakukan perannya untuk memanas-manasi Qin Li dengan berkata kalau Shaoyang telah mengkhianatinya dari awal. Di mana tentu saja Qin Li yang mengetahui fakta tersebut langsung emosi dan membuat kekuatan petirnya meledak yang justru membuat utusan Suci Suantian tewas. Sampai di sini, rencana Dewi Suci Song akhirnya tinggal menunggu waktu hingga pilar tersebut aktif dan membumi hanguskan semua yang ada di sana. Namun dia tidak menduga setelah pilar tersebut aktif, muncul sosok misterius dengan kostum ala dewa yang selama ini dipanggil dengan nama Gong Muli.
di mana dia langsung meredamkan pilar cahaya sebelum menghancurkan wilayah tersebut. Setelah melihat Gong Muli yang ikut turun menyelamatkan kota tersebut, di sini Dewi Suci Song mulai menyadari kalau ada sesuatu tentang mereka berdua, di mana dia lalu menghampiri Qin Li dan Shao Yang untuk mengajak mereka ikut pergi ke Laut Kabut Ungu dan membantunya melawan klan iblis. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu kalau semua pasukannya telah dikumpulkan di wilayah tersebut. Bahkan sekte senjata yang notabene cinta damai pun ikut turun tangan dengan mengutus Master Mo Hai beserta pasukannya untuk membantu melawan klan iblis. Mendengar kesempatan tersebut, Qin Li pun tidak jauh berbeda dengan Shao Yang, di mana ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang menjadi impiannya, dia langsung melupakan semua masalahnya dengan Dewi Suci Song dan setuju dengan permintaannya barusan, dengan syarat dia mau mempertemukannya dengan Master Mo Hai, salah satu guru yang paling dihormati dari sekte senjata. Karena seperti diketahui, dari awal Qin Li memang berniat pergi ke sekte senjata, selain untuk meningkatkan kekuatannya, dia juga berniat untuk mencari kakeknya. Mendengar hal itu, akhirnya Dewi Suci Song pun menyanggupi permintaan tersebut. Namun dia tidak bisa memastikan bahwa Master Mo Hai akan menerima mereka atau tidak. Lalu keesokan harinya, mereka menjelaskan kepada publik dan menjadikan utusan Xuantian sebagai kambing hitam atas semua masalah yang diakibatkan oleh Dewi Suci Song di sana. Di mana walaupun Qin Li dan Shao Yang setuju untuk membantunya, namun mereka tidak benar-benar 100% mempercayai Dewi Suci Song mengingat wataknya yang dengan entengnya akan menghapus seluruh kota tanpa rasa bersalah. 角魔族来袭，我明日一早，你们还有什么疑问？是。 Sebelum pergi, Qin Li juga sempat mampir ke rumah Paman Li untuk berpamitan, di mana dia akan pergi ke Laut Kabut Ungu dan membantu Dewi Suci Song dalam pertempuran alam baka. Mendengar hal itu, di sini Paman Li lalu membekali Qin Li sebuah catatan pelatihan senjata yang dikhususkan untuk membuat senjata yang diberi nama Petir Hitam Nirvana, sebuah senjata peledak yang sangat mematikan kalau kena. Di sisi lain, Yuxi yang juga akan ikut bersama Zhong ke lembah 7 perisai untuk menyembuhkan penyakit racun api di tubuhnya lalu mengirim surat yang ditujukan kepada ayahnya, di mana surat tersebut berisi tentang kabarnya dan Qin Li yang akan pergi bersama Dewi Suci Song ke Laut Kabut Ungu untuk membantu melawan klan iblis. Sementara Xuan Xuan berniat akan kembali melanjutkan pencarian Hua Xin. Singkat cerita, perjalanan Dewi Suci Song, Qin Li, dan Shao Yang akhirnya sampai di pintu masuk kota Kabut Ungu, di mana di tempat tersebut terdapat banyak sekali rumput laut ungu yang menguap dan mengakibatkan kabut berwarna ungu yang menutupi wilayah tersebut sepanjang tahun. Di sana, mereka disambut langsung oleh Panglima Baji yang sedang general cleaning, bersih-bersih bekas medan perang kemarin dengan klan iblis menggunakan rumput anggrek pemurni iblis. Dan diperlihatkan kalau Panglima Baji terlihat meremehkan integritas Dewi Suci Song dan menganggap kalau dia hanyalah bocah kemarin sore yang tidak memiliki pengalaman dalam urusan perang. Mengingat ini adalah pengalaman pertama Dewi Suci Song mengawasi perang, di mana sebelumnya Dewi Suci Silah yang telah berhasil menghandle mereka ketika geger geden dengan klan iblis selama 5 tahun terakhir. Song Shengnu请自便 愣着干嘛？干活！你们俩跟我走。 Setelah Panglima Baji pergi, Dewi Suci Song lalu mengajak Qin Li dan Shao Yang masuk ke aula penempaan untuk menemui Master Mo Hai yang didampingi oleh muridnya yang bernama Lian Ru. Sementara Qin Li dan Shao Yang ngobrol dengan Master Mo Hai, Dewi Suci Song memutuskan untuk patroli di Laut Kabut Ungu. Bukan tanpa alasan, namun dia sengaja melakukan hal itu untuk bertemu dengan Dewi Suci Si, di mana sebelumnya dia sudah merasakan kehadirannya saat berada di pilar cahaya pavilion Xingyun dan menduga kalau dia masih hidup.
到时候罚也好，假死脱身。 Di sini Dewi Sucisi langsung belak-belakan kalau dia sudah capek menjadi seorang Dewi Suci dan ingin merasakan kehidupan seperti mbak-mbak pada umumnya yang bisa pacaran, kerja di PT atau sales HP. Lalu Dewi Sucisong yang mendengar hal itu pun langsung memanfaatkan alasan Dewi Sucisi barusan untuk menanyakan soal strategi perang menghadapi klan iblis agar paling nggak tidak malu-maluin banget lah di depan Panglima Baji. Mengingat ini adalah tugas pertamanya yang tentu saja masih nol pengalaman dan jika dia menolak, dia mengancamnya akan melaporkan kasus pelariannya ke pihak Serikat Baji. Alih-alih takut, Dewi Sucisi berkata bahwa dia justru akan memberitahu Shaoyang tentang strategi terbaik melawan klan iblis agar Dewi Sucisong tidak semena-mena kepada Shaoyang. 死也罢，我都不后悔。 Kembali ke Qinli dan Shaoyang yang menghadap Master Mohai di aula penempaan. Di sini Master Mohai memberi tugas kepada Qinli untuk menjadi seorang pengantar surat, sementara Shaoyang ditugaskan untuk menjadi pengawas di bagian dapur. Namun dia dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Dewi Sucisi yang menyamar menjadi seorang pelayan juga berada di tempat tersebut. Malam harinya, mereka kembali bertemu di sebuah meja makan di mana Dewi Sucisi mulai memberitahu Shaoyang kalau target klan iblis adalah Master Mohai. 是根本无法进入的。你与我面贴面，我亲手做的，快坐下来尝尝。 Keesokan harinya, Shaoyang pun melaporkan hal tersebut kepada Dewi Sucisong, di mana dia lalu membawanya ke hadapan Master Mohai untuk membahas strategi mereka. Tidak berselang lama, pemimpin pavilion Xingyun atau ayahnya Shaoyang muncul bersama Gao Yu dan pengawal Dewi Sucisong untuk membantu mereka. Master Mohai pun membeberkan alasan kenapa klan iblis akhir-akhir ini sulit ditangani karena mereka mempunyai kemampuan untuk respawn atau hidup kembali selama 3 kali, yang mana hal itu secara teknis membuat prajurit mereka 3 kali lebih banyak. Oleh karena itu, mereka mempunyai cara untuk menghentikan regenerasi klan iblis dengan ekstrak dari anggrek pemurni. Namun masalahnya, ketika klan iblis mencium bau anggrek pemurni, mereka akan langsung takut dan berhenti menyerang. 大师有好饵，就不愁无鱼上。做这诱敌的饵。宋圣女此计欠妥。 Lalu di sini Dewi Sucisong pun meminta Master Mohai untuk menggunakan salah satu senjatanya agar ekstrak anggrek pemurni yang disebar di sekitar tempat para iblis muncul tidak begitu kelihatan banget. Tidak sampai di situ, dia juga meminta Master Mohai untuk menjadi umpan agar para iblis tersebut keluar. Lalu karena rencana itu akan menghabiskan stok anggrek pemurni mereka, ayahnya Shaoyang lalu menawarkan diri untuk memberikan stok anggrek pemurni dari wilayah Desaling yang memang sudah terkenal ahli dalam menanam tanaman obat. 正好为人族效力。 准。 谢神。 Setelah rapat selesai, Qinli lalu pergi menemui Master Mohai secara empat mata dan memperlihatkan catatan pemberian Paman Li. Beliau pun mengatakan kalau catatan itu berisi tentang resep pembuatan senjata petir hitam Nirvana yang bahan-bahannya pun sebenarnya cukup mudah ditemukan. Di mana di sini Master Mohai lalu meminjamkannya sebuah ruangan penempaan untuk Qinli berlatih membuat senjata yang ada di catatan tersebut. Sebelum memulai latihan, Qinli juga sempat menanyakan soal keberadaan kakeknya di sekte senjata. Sayangnya Master Mohai pun juga tidak pernah mendengar nama tersebut, namun dia berjanji akan mencari informasi terkait keberadaan kakeknya sekembalinya ke sekte senjata. 多谢大师。 Kembali ke pemimpin pavilion Xingyun, malam harinya mereka lalu mengadakan pertemuan dengan pihak Desaling untuk membahas kesempatan membuat Desaling lebih dipandang oleh desa-desa lain dengan ikut andil dalam melawan klan iblis. Di mana beliau memerintahkan kepada pemimpin Desaling untuk fokus mencari rumput anggrek pemurni iblis dalam jumlah banyak dan membawa semua pria dari Desaling untuk mengantarkannya ke suatu tempat yang sudah mereka sepakati. 杜阁主说的没错，一定，一定，
Di kesempatan ini, pemimpin desa Ling juga menemui Qin Li dan memberinya surat pemberian Yuxi yang mengatakan kalau dia sudah sampai di Lembah Tujuh Perisai dan mendapat perawatan langsung dari pemimpin sekte di sana, di mana Yuxi sudah mengalami kemajuan pesat dan mulai bisa menekan racun api di tubuhnya. Keesokan harinya, hari di mana mereka akan melancarkan rencana mereka pun tiba. Diperlihatkan Master Moha yang mulai bergerak dengan berpura-pura menyegel sumur tempat para prajurit dari klan iblis muncul. Otomatis hal itu membuat para prajurit dari klan iblis pun terpancing sehingga membuat mereka menjebol segel tersebut dan mulai menyerang. Sementara itu, warga desa Ling yang sedang bertugas mengantarkan rumput anggrek pemurni pun tiba-tiba juga diserang oleh klan iblis yang mubal sampai ke sana, di mana ternyata pemimpin pavilion Xingyun memang sengaja menjebak mereka karena dendam telah kehilangan selirnya yang padahal desa Ling tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Di sini, ayahnya Yuxi dengan polosnya memakan mentah-mentah perintah dari pemimpin pavilion Xingyu dengan memerintahkan semua warganya yang notabene adalah orang awam atau tidak mempunyai kekuatan untuk sekuat tenaga bertahan melawan serangan dari klan iblis. Yang padahal dari jauh, pemimpin pavilion Xingyun justru melihat hal tersebut dan sengaja membiarkan mereka. Lalu tiba-tiba di tengah geger geden tersebut, Shaoyang muncul untuk membantu desa Ling dalam melawan klan iblis. Namun karena mereka tetap kalah jumlah, bahkan Shaoyang pun lama-kelamaan kehabisan energi dan akhirnya tumbang. Sementara ayahnya Yuxi yang mencoba melindunginya justru terkena serangan dari klan iblis yang membuatnya terkapar seketika. Di tengah situasi genting itulah Dewi Suci Si muncul dan langsung menyerang klan iblis menggunakan cincin bara apinya. Dan tidak butuh waktu lama, dia berhasil menghabisi sebagian besar pasukan klan iblis, di mana di waktu yang bersamaan ayahnya Shaoyang muncul yang membuat Dewi Suci Si pergi meninggalkan tempat tersebut karena takut penyamarannya akan terbongkar. Di sini, beliau lalu menyuruh pasukannya untuk segera menyelamatkan Shaoyang. Namun, dia juga menyuruh pasukannya untuk memastikan agar semua warga desa Ling tidak ada yang selamat. Di mana dia tidak sadar kalau tindakannya barusan ternyata dilihat langsung oleh Gao Yu yang sengaja melarikan diri dari pertempuran karena dia sudah menduga kalau ada yang aneh pada gelagat pemimpin pavilion Xingyun yang tiba-tiba murah senyum, bahkan setelah selirnya meninggal. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan pasukan klan iblis berkat ekstrak anggrek pemurni yang sebelumnya disebar, Dewi Suci Song lalu mengumpulkan semua petingginya di aula untuk evaluasi dan membahas rencana mereka selanjutnya. Saat itulah ayahnya Shaoyang muncul untuk meminta maaf karena dia terlambat datang di spot pertahanan mereka sehingga membuat semua warga desa Ling yang sedang mengantarkan suplai innalillahi di tempat. Yang padahal dia sendirilah dalang dibalik tewasnya semua pria dari desa Ling termasuk ayahnya Yuxi. Sementara itu, diperlihatkan Qin Li yang tentu saja sangat murung setelah mengetahui kalau semua tetua dan pemimpin desa Ling telah tewas dalam pertempuran barusan. Saat sedang bersiap untuk mengantar pulang jenazah mereka, dia menemukan surat warisan dari ayahnya Yuxi yang berisi tentang kejadian sebelum kakeknya menghilang, di mana kakeknya pernah bercerita kepadanya bahwa Qin Li pernah mengalami kecelakaan hebat di umur 7 tahun yang membuat emosinya tidak bisa dikontrol dan kehilangan ingatannya. Beliau lalu sengaja menitipkannya ke desa Ling yang terkenal ramah dengan harapan Qin Li bisa menurunkan emosinya dan menjadi anak soleh setelah berbaur bersama warga desa Ling. 妄加珍重。回家。
Di sisi lain, diperlihatkan pemimpin pavilion Xing Yun yang sedang memarahi Shaoyang karena telah mencoba menyelamatkan desa Ling dari amukan klan iblis, yang mana hal itu sama saja dengan membantah perintahnya. Dalam kemarahannya, beliau berniat menghapus semua ilmu bela diri Shaoyang agar dia bisa merenungi kesalahannya. Beruntung Dewi Suci Shi yang terus memantau Shaoyang muncul tepat waktu dan langsung membawa Shaoyang pergi dari sana. 不管你是谁，